langsung ngomong pada saya, ini juga untuk hamba, sampaikan pesannya pada pagi hari untuk Gembala Dunia, jadi untuk Bu Esti. Jadi tagline yang never give up. Bu Esti diingatkan bahwa never give up itu juga berlaku untuk Bu Esti, jadi bukan hanya untuk kita semua. Terus setelah itu saya cuman apa sih maksudnya? Terus saya diingatkan Tuhan mengenai pernah saya suatu ketika saya lagi perjalanan ke Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun itu banyak HTI ya, hutan tanam industri. Saya perhatikan di sana itu hutan tanam industri itu bagus banget, indah banget. Hutannya betul-betul indah karena ditanam rata semua gitu ya. Itu tanamnya pohon eukaliptus atau pohon kayu putih, tapi yang jenis khusus yang cepat tumbuh dan memang diambil kayunya untuk pabrik kertas. Nah, di situ saya pernah kerja di sebuah pabrik kertas sih, saya memang dahulu sekali ya. Saya pernah, jadi saya sedikit banyak paham dengan HTI. Di HTI itu ditanamnya tidak sembarangan, ada jarak-jarak tertentu, dan kemudian, nah ini yang diingatkan Tuhan, kalau ada satu pohon yang bermasalah, maka pohon itu akan dikerjain secara khusus, dikerjakan, di-trimming lagi, dipotong lagi, dirapikan lagi supaya pohon utamanya tetap lurus. Yang dibutuhkan kan lurus, bukan cabang-cabangnya. Jadi dipotong lagi, dirapiin. Kalau bisa dirapiin, itu akan dirapiin. Kalau nggak bisa dirapiin, akhirnya apa? Kalau sudah melewati umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena tahun ke-5, ke-6 bisa dipanen. Kalau sudah lewat 1-2 tahun, maka pohon itu akan ditebang, dibuang. Diganti tanaman lain nggak? Ternyata nggak. Karena kalau dia diganti tanaman lain, tanaman itu nggak akan tumbuh juga karena dia sudah rimbun atasnya, ketinggian pohonnya sudah berbeda. Nah, berhubungan dengan tagline itu adalah, dan nanya hubungannya apa nih Tuhan? Hubungannya adalah never give up itu berhubungan dengan tekanan atau tiupan angin yang sangat kencang. Kalau kita sendirian, kalau kita di dalam pohon yang sendirian yang tinggi, maka pasti akan menerima terpaan angin sangat kencang. Tapi kalau kita bersama-sama di dalam satu kelompok, maka terpaan angin itu akan diterima oleh kelompok itu, dan kita akan menerima terpaan angin yang lebih ringan. Itu aja. Jadi terus kalau ada yang masalah dengan pohon-pohon yang lain gimana? Kalau ada yang masalah diperbaikin, kalau nggak bisa dibuang, udah itu aja. Tetap fokus pada HTI-nya. Itu pekerjaan dari pengelolanya. Ya, itu pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saya lihat Bu Esti tadi ada, semoga bisa didengarkan. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala pesan-Mu, dan kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami semuanya Tuhan, supaya firman-Mu boleh ditanam dalam hati kami, dan firman ini boleh berguna buat kami, dan kami memahami apa yang sedang kami lakukan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, dan lebih lagi kami memahami apa yang Kau lakukan, apa yang Kau sediakan buat kami, sehingga kami akan terus ikut serta dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seperti pujian pada pagi hari ini, pegang tanganku ya Tuhan, jangan sampai lepas. Pegang tangan kami semua Tuhan, jangan kami lepas. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Pagi hari ini sesuai dengan hari-harinya, selalu saya mendekati hari-harinya ya. Hari-hari ini adalah hari mendekati peringatan tanggal 9 Mei, yaitu kenaikan Tuhan. Maka saya akan sedikit bercerita tentang apa sih yang Tuhan telah lakukan dan akan lakukan buat kita, dan kenapa dia naik. Makanya khotbah hari ini dasar ayatnya adalah sama dengan yang bulan lalu, yaitu di Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dia memberikan pemberian. Jadi ada 2 hal besar, yaitu dia naik ke surga atau naik ke Firdaus sambil membawa tawanan-tawanan, dan dia memberikan pemberian kepada kita. Ya, apa sih pemberian-pemberiannya dan apa sih yang dia lakukan
Saya bukan memberitakan hal yang baru, tetapi saya menarik garis atau menarik benang merah sehingga kita sadar, kita tahu, oh ini loh yang Tuhan kerjakan. Jadi apa yang Tuhan kerjakan? Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, naik ke Firdaus, itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang di dalam beberapa terjemahan tempat tinggal itu adalah mansion, bukan RSS ya, RSSS, rumah sangat sederhana selonjor saja susah, bukan. Tetapi ternyata rumah yang disediakan Tuhan itu mansion. Jadi mansion itu seperti istana sebetulnya ya. Jadi Tuhan itu ternyata ke surga, ke Firdaus, menyediakan itu semua buat kita. Dan apabila di ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Nah ini pribadi ya, tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini punya dua arti di ayat 3 ini. Jadi ini berbicara tentang waktu kita, ending dari waktu kita pribadi masing-masing. Jadi nanti kalau kita waktunya sudah habis, siapapun yang habis duluan, saya nggak tahu siapa yang duluan, nah itu akan dijemput oleh dia. Karena rumah kita sudah selesai, maka dijemput oleh dia dan dibawa ke surga, ke rumah tinggal kita. Tapi kalau itu belum nyampe, tetapi kesudahannya sudah waktunya atau pada saat second coming, maka yang dipanggil itu rame-rame bareng-bareng. Nah, minggu lalu saya ada teman-teman dan beberapa teman diskusi saya. Ini teman diskusi saya bukan dari orang teologi. Kalau ngomong sama orang teologi agak mumet saya nonton. Karena dasarnya mereka lebih ribet. Tetapi kalau saya ngomong sama saya sebetulnya punya 2 degree. Saya punya 2 degree orangnya. Satu adalah orang IT. Jadi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Stikom ya, Stikom yang sekarang jadi kampus apa itu namanya, saya lupa itu di daerah Rungkut sana. Itu saya dulu kuliah di situ dan saya lulusan di situ saya. Jadi degree pertama saya itu orang IT. Saya adalah orang IT angkatan pertama. Jadi saya punya kelompok di situ, mereka bahas mengenai second coming. Karena ini isinya orang macam-macam, bukan hanya orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Kristennya pun macam-macam, ngumpul jadi satu di situ. Karena kami kumpulkan sendiri gitu ya, yang Kristen gitu, yang Katolik Kristen jadi satu. Maka banyak pendapat. Akhirnya mereka nanya saya, wah Pak Pendeta nih, ada Pak Pendeta, tanya ayo gimana akhir zaman. Saya hanya bilang bahwa akhir zaman itu banyak aliran yang ngomong. Ada yang ngomong sebelum, ada yang ngomong sesudah, ada yang ngomong di saat tengah-tengah masa kesulitan ya. Maka saya bilang, daripada kita bahas itu nggak ada habisnya, maka baiklah kita bahas, kita bersiap-siap sedia seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi itu yang lebih baik. Kita mempersiapkan diri segala sesuatunya karena kita nggak tahu waktu kita. Apakah waktu kita di awal, di akhir, atau dan seterusnya. Dan juga apakah waktu kita bareng-bareng sama kedatangan Tuhan yang kedua kali atau sebelumnya. Kita juga nggak tahu. Jadi lebih baik kita bersiap-siap. Makanya kalau ada orang yang mengadakan seminar, mengenai rencana kedatangan Tuhan kedua kali, saya pilih tidak ikut. Karena apa? Mereka ngomongnya pasti, Tuhan aja ngomong, hanya Bapak yang tahu. Kenapa kita membuat rencana-rencana yang enggak gitu loh. Kita sudah lihat beberapa historical gitu ya. Jadi kita diingatkan hari ini bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kapan? Itu urusannya Tuhan. Tetapi hari ini yang perlu kita bahas adalah apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Bukankah pada saat dia disalib, dia mengatakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai itu? Jadi pada saat kenaikan,
ternyata banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi apa yang sudah diselesaikan? Kalau kita paham mengenai Gantt, nah Gantt tadi saya menyinggung IT karena saya mau ngomong soal Gantt, maka kita akan tahu yang namanya milestone. Milestone itu adalah satu titik kritis di mana suatu pekerjaan harus selesai. Ini harus selesai sebelum ini harus selesai sebelum ini, dan seterusnya. Kalau yang paham mengenai project management tentunya ngerti apa itu milestone, apa itu Gantt chart, dan segala macamnya. Kalau nggak paham, ya sudah, pokoknya diterima aja. Jadi supaya gampang ya, supaya kita saya nggak ngurusin Gantt chart nanti jadi seminar IT nanti ini. Enggak, kita ngomong soal teologi. Jadi yang dia katakan sudah selesai pada saat di kayu salib, atau di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam, dia berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dia menyerahkan nyawanya ya, itu yang saya jelaskan di bulan lalu, bukan dia mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Yang sudah selesai adalah karya kayu salib, yang sudah selesai adalah karya penyelamatan. Kalau Tuhan punya karya penyelamatan yang sedemikian rupa, yang dia sudah planning sejak kejadian. Jadi di Kejadian 3:15 dikatakan, aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mematuhi tumitnya. Jadi rencana planning keselamatan yang dia rencanakan pada saat kejadian Adam dan Hawa sampai kejadian kayu salib itu sudah dia rencanakan. Begitu luar biasa. Kalau ada orang yang bilang bahwa keselamatan ada di tempat lain, ini yang disebut oleh Stefanus, atau hari ini ada nggak ya, Stefanus bilang healing sampai hilang. Nah ini makanya jangan sampai healing sampai hilang, karena kalau healing sampai hilang maka repot, kita akan terhilang nanti. Jadi keselamatan hanya ada pada Dia. Buktinya apa? Buktinya di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya karya keselamatan adalah satu hal yang luar biasa. Karya keselamatan adalah suatu rancangan yang luar biasa. Jadi mulai dari karya kayu salib sampai kenaikan, pada saat dia naik Tuhan masih bekerja, membuatkan istana-istana, membuatkan rumah buat kita, buat rumah tinggal, tergantung karya-karya kita di dalam melayani Tuhan. Maka begitu besar juga rumah-rumah yang disiapkan. Konon kabarnya rumah itu disiapkan supaya kita happy, supaya kita senang di situ. Makanya rumah-rumah yang disiapkan itu adalah rumah-rumah yang sesuai dengan keinginan kita. Saya nggak tahu itu bagaimana, karena saya cari ayatnya kemarin belum ketemu. Tapi yang jelas, Dia mendesain rumah kita, Dia membuat rumah kita tidak sembarangan, semuanya dengan baik. Jadi kalau Tuhan sudah membuat sebuah rencana yang demikian bagus, membuat rencana yang demikian indah, kenapa harus ada keselamatan yang lain? Kenapa harus ada susah-susah? Itulah pemikiran-pemikiran ilah-ilah zaman ini yang mengacaukan segala sesuatunya. Jadi kalau ada orang bilang ada keselamatan yang lain, tinggalkan. Kita nggak perlu mendengarkan dia ngomong apa. Jadi seperti halnya kemarin yang lagi ribut-ribut yang sempat viral mengenai keselamatan hanya oleh karena perbuatan baik. No, nggak cukup Bapak Ibu perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu sebaik apa kita sehingga kita bisa menutupi dosa-dosa kita. No, jadi dosa kita hanya bisa ditebus pada saat kita bertobat minta ampun kepada Tuhan. Makanya segala sesuatunya mari kita mempersiapkan diri pribadi supaya nanti pada saat waktunya apakah kita masing-masing dipanggil sendiri-sendiri ataukah kita dipanggil bareng-bareng. Kalau dipanggil sendiri-sendiri tetap mengucap syukur. Yang ditinggalkan pun jangan sampai terlalu sedih. Walaupun
pasti sedih di awal. Siapa yang nggak sedih ditinggal kasih kita? Tetapi pada saat kita percaya bahwa segala sesuatu sudah Dia siapkan, segala sesuatu sudah sangat indah, Dia prepare, Dia planning dari awal sampai akhir. Kenapa kita harus sedih? Bahkan kita harus menguatkan diri, kita harus menjaga diri supaya kita tetap bisa bertemu pada kekasih-kekasih kita pada saat akhirnya nanti. Jadi apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, tetap sadar, tetap waspada, karena segala sesuatu sudah disiapkan, tetapi jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita healing sampai hilang. Nah, itu yang Stefanus tadi yang sebutkan ya, jangan sampai kita healing sampai hilang. Tetapi healing boleh, tapi jangan sampai hilang. Tadi ya, supaya kita paham bahwa keselamatan memang tidak ada di dalam siapapun kecuali Dia. Makanya saya bingung kalau ada orang bilang keselamatan ada di tempat lain, ada keselamatan ada. Bahkan ada suatu gereja besar menyatakan bahwa keselamatan itu ada 2 jalan. Mungkin Kisah Rasul 4 ayat 12 sempat gak dia baca kali gitu loh ya. Jadi keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Mari pegang erat ayat ini dan jangan sampai kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dan tekun melaksanakan firman-Nya percaya keselamatan ada dari tempat lain. Tapi percayalah keselamatan sudah ada pada kita. Jadi kalau ada orang yang bilang keselamatan tidak ada cara lain, hidup baik dan segala macam, jangan percaya. Itu yang pertama. Itu yang pertama dari ayat Efesus 4 ayat 8. Yaitu tadi, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan sudah saya jelaskan ya, ke tempat tinggi sudah saya jelaskan juga pagi hari ini. Dan ia memberikan pemberian. Nah, ini menarik. Ini menarik, memberikan pemberian. Apa yang Dia beri? Betul. Apa yang Dia beri? Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala maupun pengajar. Jadi ada 5 jawatan Dia berikan. Itu yang Dia berikan pada saat Dia naik. Jadi pada saat Dia naik ke atas, Dia menyiapkan rumah buat kita. Di bawah Dia memberikan 5 jawatan. Dia membangun 5 jawatan yang kapan itu disebut oleh Bu Kim ya, supaya kita menjadi kompak, kita selalu bersatu bersama. Karena kalau tangan ini yang 5 jari ini menyatu begini, kekuatannya lebih besar daripada kita berpencar begini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus ini siapa? Nah, jangan terpengaruh ya oleh ajaran-ajaran lain. Mari kita tetap berpaku pada Alkitab. Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi orang-orang kudus adalah orang-orang yang disebut di sini adalah orang-orang yang melakukan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi orang-orang kudus adalah orang-orang yang memberikan pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi pemberian-pemberian yang diberikan dalam bentuk 5 jawatan itu nanti digunakan untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini hati-hati ya. Ternyata dari zaman dahulu Paulus sudah mengingatkan. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus pada saat dia di penjara. Luar biasa rasul kita satu ini. Mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi 5 jawatan ini akan membangun tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu adalah mencapai kesatuan iman. Jadi imannya nggak terpecah-pecah, nggak ada keselamatan di tempat lain, nggak ada keselamatan dengan cara yang lain, nggak ada Injil yang lain, dan segala sesuatunya dengan berjalan dengan baik.
Jadi Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan di Dorea Ministry ini adalah Injil yang benar. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Jadi mencapai kedewasaan penuh, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan iman. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi inti dari pemberian-pemberian itu untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun tubuh Kristus, bukan kerajaan Allah, untuk membangun tubuh Kristus, supaya menjadi kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kita menjadi dewasa. Dewasa itu dalam arti apa? Tidak diombang-ambingkan angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 14. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Pertumbuhan kita harusnya ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saya coba rangkum pemberian-pemberian tadi itu. Ternyata yang tadi saya sebut 5 jawatan itu isinya rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Kelima jawatan ini diberikan Yesus pada saat Dia naik ke surga. Apa artinya? Ini menarik. Karena apa? Beberapa gereja lain, bahkan gereja ya, kalau agama yang lain silahkan dia mau ngomong apa ya, whatever. Tetapi yang kita percaya bahwa 5 jawatan ini masih ada dan masih berlaku. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Kalau ada gereja yang ngomong penginjil itu ada, gembala itu ada, guru itu ada, masih ada. Yang tidak ada adalah rasul dan nabi. Kenapa nggak ada? Jadi rasul dan nabi harusnya tetap ada, karena itu adalah pemberian Tuhan pada saat Dia mau naik, bukan sebelum Dia naik. Artinya setelah Dia naik, itu akhir dari pemberian Tuhan, dan juga karunia-karunianya. Jadi ada karunia nubuatan, karunia, dan segala macam karunia-karunia yang ada. Itu beberapa gereja bilang nggak ada karunia nubuatan, sudah selesai. Bahasa roh sudah selesai. Mujizat sudah tidak ada. Kalau ada yang gereja yang demikian, berarti dia membuat Injil yang lain. Karena 5 jawatan ini diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat akhir dari karyanya di bumi. Bukan akhir dari karyanya semua ya, tapi akhir dari karyanya di bumi. Jadi kelima jawatan ini saya boleh bilang itu masih ada. Buktinya nubuatan-nubuatan sering terjadi di tempat ini. Bahkan setiap Selasa kita mendengarkan doa-doa dari Bu Gembala kita, Bu Esti, juga dari teman-teman kita yang lain, Bu Yencen, atau kemarin hari Kamis kemarin dari Bu Rara dan segala macam. Banyak mereka yang masih mempraktekkan hal ini. Jadi karunia-karunia itu masih ada. Jabatan nabi juga masih ada. Itu yang saya tegaskan di sini, bahwa jabatan nabi bukan hanya pendeta yang masih ada, semuanya masih ada. Penginjil juga ada, gembala juga ada, guru juga masih ada, nabi dan rasul harusnya juga masih ada. Kalau orang bilang sudah nggak ada, ayo kita baca di kitab Efesus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Jadi kita paham itu diberikan Tuhan pada saat akhir Dia naik dan Dia diberikan. Dan pesan itu bukan disampaikan oleh siapa-siapa, pesan itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau ada orang bilang bahasa roh sudah selesai, ya silahkan, kita nggak usah ribut dengan dia, tetapi marilah kita hanya percaya kepada Tuhan bahwa sang roh masih ada, perbuatan masih ada, 5 jawatan juga masih tetap ada. Nah sekarang sampai kalau kita sudah paham itu, terus apa? Tujuan ketiga dari Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya kita semua menjadi dewasa. Dalam artian tidak lagi terombang-ambing oleh macam-macam ajaran akhir zaman ini. Jadi terus maju di dalam Kristus, supaya kita tidak terhilang, supaya kita tetap di dalam jalur-jalurnya Dia. Jangan sampai apa yang sudah Dia buat dengan susah payah, apa yang sudah Dia buat dengan tekun, apa yang sudah Dia buat
dengan luar biasa. Akhirnya mentah begitu aja. Apalagi ada seorang anak muda ngomong, enggak begitu. Bisa orang baik bisa masuk surga. Walaupun dia ngomong dia S2 gitu loh ya. Kemarin Brian itu ya, dia ngomong dia S2. Kemarin saya baca, saya dengarkan dari TikToknya siapa itu, dia bilang dia mau mengundurkan diri. Saya sampai tanya teman-teman, namanya dia gereja apa sih ya? Nah, saya juga bingung. Saya nggak mau menimbulkan polemik di tempat ini, tetapi saya hanya menjelaskan bahwa kelima jabatan masih ada, Injil Kristus masih ditegakkan, dan kenapa harus banyak orang yang menyerang. Dari zaman dahulu banyak sekali orang menyerang kekristenan. Enggak apa-apa, karena kekristenan itu satu hal yang luar biasa. Itu yang menarik, itu yang harus kita pertahankan. Apa yang sudah kita miliki, pertahankan itu baik-baik, jangan sampai itu lepas. Itulah kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi semuanya sudah ada urutannya, semuanya sudah ada timingnya, semuanya sudah ada waktu-waktu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau orang bilang, loh kan sudah selesai Pak, itu sudah ngomong selesai. Iya, tadi yang jelaskan itu milestone. Jadi itu sebuah milestone. Milestone itu titik di mana satu titik kritis harus terjadi. Seperti pada saat bangsa Israel melewati Laut Mati bersama-sama dengan Musa, waktu itu dia melewati laut itu, bukan laut mati, dari laut itu. Maka Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat batu-batu, membawa batu-batu dari dasar laut ke situ untuk sebagai peringatan. Yosua juga demikian. Nah, ternyata istilah milestone itu diambil dari Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada istilah milestone jangan kaget, itu mah dari Yesus kasih istilah ya. Jadi bukan istilahnya orang IT. Itu berapa ribu tahun, 2000, 4000 tahun yang lalu ketika Musa dan Yosua melakukan perjalanannya, itu sudah diapakan. Milestone. Jadi waktu-waktu yang sudah dia sediakan segala sesuatunya. Jadi tetap di dalam Tuhan. Kisah-kisah ini saya berikan supaya kita menjadi ingat, kita menjadi kuat. Kalau ada orang nanya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Jangan takut, karena Tuhan sudah memberi jawabnya. Tuhan sudah memberi pengetahuan buat kita. Pengetahuan untuk apa? Pengetahuan untuk bisa berdiri teguh di dalam namanya. Pengetahuan untuk bisa berdiri teguh mempertahankan firman-Nya. Bahwa Tuhan di dalam segala acara yang dia buat, mulai dari kelahiran dia sampai di kayu salib, walaupun itu belum selesai ya, masih ada. Sekarang yang saya ceritakan adalah setelah karya kayu salib. Itu semuanya dia buat untuk kita. Bahkan setelah kayu salib nanti dia buatkan rumah-rumah buat kita, rumah tinggal, dia masih terus maju lagi. Terus sampai pada akhir zaman. Pada akhir zaman nanti ketemunya second coming. Second coming nanti ketemunya langit baru, dunia baru di Wahyu 20. Nah, itu adalah rangkuman seluruh ajaran Kristus. Saya tidak membuat hal yang baru, tetapi saya hanya menarik garis benang merah supaya kita paham, oh ini loh kisahnya. Tentunya Bapak Ibu paham, mengerti, yang sekolah, yang ikut pendalaman Alkitab tentunya paham, dan saya hanya menggarisbawahi ini loh ceritanya, ini loh yang dia lakukan. Maka marilah kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita terus maju dalam Kristus, jangan sampai menyerah, jangan sampai kalah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Kau terus memberkati kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada hamba-Mu, Engkau memberi kekuatan kepada Bu Esti, Engkau memberi kekuatan kepada Pak Nando dan seluruh teman-teman yang ikut serta dalam Zoom ini, juga mereka yang ikut menopang Zoom ini, biarlah terus ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terus ada dalam lindungan-Mu, terus ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk menjaga hati kami. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati, sama-sama katakan amin.